Jadi di 16 Desember 2020 gue melakukan eksperimen. Dimana apakah bisa seseorang yang bukan siapa-siapa, yang kontennya gado-gado, mau dari kripto, negosiasi dan klien sampai membaca buku, apakah bisa seseorang yang upload kontennya seperti itu, bisa menjadikan YouTube itu profesi mereka, dan menghasilkan 100 juta rupiah. Hai warga kreatif, buat kalian yang belum kenal, salam kenal dulu. Nama gue Agus Halim, dimana 2 hari sekali gue selalu upload video di YouTube. Dan semua yang berhubungan dengan industri kreatif, kreatif negosiasi dengan klien, kreatif membaca buku, kreatif kripto, apapun yang sifatnya kreatif, akan selalu gue bahas channel ini. So buat kalian yang berkenan, monggo di subscribe. So hari ini gue bakal kupas habis gimana cara gue dapat 100.000 subscriber dalam waktu 3 bulan. Dan pastinya kalian juga pengen tahu banget berapa sih gaji yang gue dapat selama gue menjadikan YouTube ini sebagai profesinya gue. Bro, tadi lu tulis di situ kan 99,9k, bukan 100.000. Ya beda dikit aja nggak apa-apa kan dibuletin. Mana boleh bro, mana boleh kayak gitu. Disclaimer dulu, semua tips yang gue bagikan ini ke orang-orang yang sama kayak gue, dimana mau menjadikan YouTube ini adalah profesinya mereka. Menurut gue tips gue ini nggak bakal cocok buat kalian yang pengen menjadikan ini ladang idealismenya kalian. So hari ini gue bakal bagiin video ini menjadi 2 segmen. Dimana yang pertama adalah fundamental, yang kedua adalah optimalisasi. Sekedar konteks gue memulai perjalanan YouTube gue di 16 Desember 2020. Kita fast forward ke hari ini, gue sudah mendapatkan lebih dari 100.000 subscriber dengan jam kerja 10 jam seminggu. Yup, gue produksi maksimum 30 menit, editing 2 jam, lalu gue upload 2 hari sekali. Alhasil 10 jam kerja. Kecuali yang gue so ideal, gue kasih tahu a day in the life gue, dan itu butuh waktu 8 jam dan hasilnya juga nggak seberapa sih. So ini tips gue buat kalian YouTuber pemula yang mempunyai aspirasi mendapatkan 100.000 subscriber. Pertama, untuk mulai kalian harus tahu dulu kalian itu idea based atau personality based creator. Dan buat kalian yang sama kayak gue yang berangkat dari yang bukan siapa-siapa, yang bukan artis, kalian menurut gue agak susah untuk masuk ke personality based creator. Karena udah sekian banyak artis yang ada di personality based creator. Paling gampang adalah Kak Raffi Ahmad. Orang ke YouTube nyarinya Raffi Ahmad. Nggak mungkin kan orang ke YouTube nyarinya Agus Leo Halim. Oleh karena itu, buat kalian yang startnya sama kayak gue, kalian harus ke idea based punya kreator. Dimana banyak studi yang memperlihatkan bahwa orang ke YouTube itu karena pengen tahu sesuatu cara, how to. Jadi kalian harus bikin kontennya kalian dengan konteks kalian itu adalah idea based. Kalian itu cuma konten, orang tuh bukan peduli sama siapanya, tapi apanya, gimananya. Lalu yang paling generik adalah pick a niche. Rasa keinginan tahuan kalian paling tinggi tuh ada di genre apa. Dan gue rekomendasikan juga coba cari niche yang ada duitnya. Jeleknya kalau misalnya kalian gak lihat duitnya, begitu kalian lihat kalian viewsnya dikit, kalian bakal berasa gue buang-buang waktu ya. Ngapain gue di sini? Lalu bikin yang namanya bank konten. Gue kagak tahu kalian, tapi jujur gue orangnya gampang banget lupa. Jadi setiap kali gue mendapatkan sesuatu ide untuk kontennya gue selalu taruh di banknya kontennya gue. Nothing fancy, kalian cukup taruh di notes handphonenya kalian aja. Lalu get feedback. Coba cari kritik yang konstruktif. Bisa dari kalian punya kolom komentar, bisa dengan kalian menunjukkan ke teman-temannya kalian dan mereka mengomentari balik ke kalian. Lalu kuantitas bikin kualitas. Jangan terlalu kekeh kalian punya kualitas harus X, dimana kualitas X tersebut pun akui itu adalah abstrak. Kalian juga nggak tahu kualitas X itu apa, tapi kalian tahu pokoknya kualitas gue belum kena nih. Dismiss itu semua, bikin kuantitas terus, produksi terus, sampai akhirnya kalian ketemu kualitasnya kalian. Karena sekali lagi, berdasarkan pengalaman gue, seberapa lama kalian edit tidak linear dengan hasil views yang kalian inginkan. Commit terhadap output, bukan terhadap outcome. Jadi kalau misalkan kalian mau bikin target ke diri yang kalian yang untuk kalian commit, jangan bilang bahwa, oh gue harus capai 100.000 subscriber. Jangan ke arah sananya. Tapi commitnya itu terhadap outputnya. Contoh, diri gue commit ke 100 video dalam 200 hari. Kenapa gue commit ke output bukan ke outcome? Karena outcome itu nggak dikontrolnya kita kan. Kita hanya bisa kontrol apa yang ada di tangan kita, which is output. Dan itu juga fungsinya untuk ngejaga kesehatan mentalnya kalian. Bikin peraturan palsu. Sekali lagi, ini buat konteksnya adalah profesi atau karir. Kalian harus mempunyai jam kerja. Kenapa gue membatasi gue punya produksi cuma maksimum boleh 30 menit dan kalau misalnya edit maksimum juga 2 jam? Karena itu untuk gue tahu jam kerja gue tuh segitu. Melebihi dari itu berarti gue lembur. Dan layaknya manusia, biasanya nggak mau lembur kan? Jadi bikin peraturan palsu dan komitlah terhadap jam kerjanya kalian. Judul itu sangat penting banget. Nah, kalian notice kan kalau kalian Google sesuatu ya kadang-kadang yang keluar YouTube videos dulu. Karena pertama, Google dan YouTube itu ada satu company. Dua, orang ke YouTube tuh biasanya pengen cari tahu apa yang dia pengen lakukan. Dan alat yang gue gunain untuk crafting gue punya judul adalah Google Trends.
Jadi contoh gue bingung nih antara gue pakai kata cara atau tips. Gue ke Google Trends dulu dan gue cek nih, region Indonesia lebih sering nge-search cara atau tips. Lalu thumbnail, mungkin ada beberapa YouTuber yang dismiss thumbnail itu penting. Ya karena mereka sudah populer. Tapi buat kita, the rest of us, the 99%, thumbnail is everything. Kalau kalian notice di awal video gue ya kayak gitu-gitu aja thumbnailnya kan. Nah begitu makin gue ngerti bahwa ternyata thumbnail itu penting buat orang yang bukan siapa-siapa, views gue juga mulai naik. Jadi coba pikirin gimana caranya bikin thumbnail kalian se-clickbait mungkin, tapi jangan sampai nipu buat orang pengen ngeklik. Terakhir, fokus. Ingat, ini adalah profesi. Kalian ngelakuin ini untuk mendapat duit. Jadi tetap fokus ke kalian punya niche, ke kalian punya komitmen, dan lakukan ini sampai akhirnya ketemu kualitasnya kalian. Dan gue bakal bagikan juga tips-tips yang di luar sana yang gue sendiri nggak pakai. Kenapa? Karena gue pengen membuktikan bahwa nggak butuh tips-tips yang untuk mengoptimalkan aja juga bisa. So kita masuk ke optimalisasi. What I could have done better. Apa sih yang harusnya gue bisa lakukan lebih baik lagi tapi gue nggak lakuin? Sekali lagi karena gue pengen bikin gue sebagai kelinci percobaan, gue tambah pakai optimalisasi juga bisa menghasilkan. Tapi gue rekomendasi buat kalian yang pengen lebih cepat lagi, ya pakailah trik optimalisasi ini. Pertama adalah bener-bener niche down. Yes, jangan ikutin gue di mana gue bisa ngomong dari sosial media, ke negosiasi dengan klien, ke kripto, ke cara membaca buku. Itu nggak bagus guys. YouTube itu bakal panis kalian secara algoritma, yang semua sosial media sih basically sih. Contoh, kalian kalau misalkan punya konten yang membaca buku, nah berarti kan audiens kalian pengen ke channel kalian untuk membaca buku. Mendadak ngelihat dia tuh malah ngomongin sosial media. Ya akhirnya bikin audiens tersebut nggak mau ngeklik kan. Algoritmanya pun akhirnya nebak-nebak. Wah, nih kualitasnya menurun nih, gue nggak mau nge-push lagi ah. Jadi kalau bisa bener-bener niche down guys. Lalu kalau bisa collab. Di konteksnya ini bukannya gue nggak mau collab, tapi nggak ada yang mau collab sama gue karena gue nggak punya koneksi dan gue nggak punya temen. Tapi poinnya gue adalah kalau misalnya kalian punya keberuntungan untuk punya network yang berkecimpung di dunia YouTube juga, cobalah collab sama beliau. Lalu poin berikutnya, kalau misalnya nggak ada yang mau collab sama kalian, pansoslah dengan SEO. Contoh, kalau misalnya gue mau pansos dengan subscribernya Atta Halilintar, gue bakal bikin thumbnail dan judul seperti 5 rekomendasi buku Atta Halilintar yang harus dibaca sebelum umur 30. It's dumb, tapi you get the idea. Lalu harus ada yang namanya konten strategi, dimana gue on the record bilang namanya kreator itu layaknya UMKM, dimana gue ngomongnya KMKM. Sebagai UMKM, kalian butuh kan fast moving punya produk kan. Nah kalian juga cari nih fast moving kontennya kalian apa nih yang lagi trending, yang semua orang yang ngomongin. Komentarinlah trending topik tersebut. Dan komposisinya itu harusnya lebih gede dibandingin kalian punya konten idealisme. Karena jelasnya kalian bukan siapa-siapa. Kalian mendingan pansos duluan, udah proper, baru kalian idealis. Layaknya hidup, kalian butuh punya kebutuhan dasar dulu kan, baru bisa move on kan. Lalu script. Kalau kalian notice, gue punya cara ngomong itu sangat kebelit-belit. Dan kadang-kadang nggak terstruktur, dan kadang-kadang banyak bilang, ini orang ngomong apa sih? Kenapa? Karena gue monolog seperti ini, gue nggak pakai script. Gue cuma pakai bullet point seperti ini. Tapi itu balik lagi ke konteks gue terhadap peraturan gue, dimana gue memang mempunyai waktu hanya 2,5 jam setiap 2 hari sekali. Jadi buat kalian yang mempunyai waktu lebih dari 2,5 jam, gue sangat rekomendasiin kalian untuk bikin script dulu untuk lebih enak ngomongnya. Lalu tag dan deskripsi. Ini penting banget untuk optimalisasi kalian punya YouTube channel. Jadi algoritma YouTube tuh tahu video kalian itu apa. Gue jujur kagak optimalisasi. Kenapa? Karena gue notice di YouTube sendiri pun bilang ini play a minimum roles. Tapi banyak banget YouTuber luar sana yang klaim bahwa ini ada ngaruh untuk optimalisasi. So buat kalian yang YouTuber pemula, ya optimalin aja, nggak ada salahnya kan kalau setelah dipikir-pikir kan. Lalu comment on other channel. Namanya juga sosial media kan. Kalian harus berinteraksi dengan kreator-kreator lain. Untuk mungkin subscriber kreator tersebut notice kalian punya comment insightful juga, akhirnya diklik dan akhirnya subscribe. Lalu terakhir, kalau bisa selalu aktif di YouTube. Karena YouTube itu udah ada yang namanya shorts, bisa live, bisa ngepost. Dan semakin kalian aktif di sosial media tersebut, algoritmanya juga pasti menguntungkan kreator yang lebih aktif. Dan ini yang kalian tunggu-tunggu. Tanpa mengoptimalkan gue punya YouTube channel, gue berhasil mendapatkan 100.000 subscriber dalam waktu 3 bulan. Tapi to be fair, gue mulai ini dari 16 Desember 2020, jadi ya 7 bulan. Tapi secara teknis 3 bulan. Dia masih ngomong 3 bulan, jelas 99.900. Dan gaji YouTube gue selama ini adalah 33 juta rupiah. 33 juta, tapi kenapa gue taruh di judul dan thumbnail ini ada 100 jutanya? Karena gue memakai namanya Linkit, lnk.id.
Gue ada ngebahas lebih detail di video ini, tapi buat kalian yang baru tahu, Linkit itu adalah website builder guys. Kalian bisa bikin website sosial media dengan gratis, dan kalian bisa langsung minta traktir, atau kalian bisa langsung jualan digital produknya kalian. Di konteksnya gue ada digital produk seperti presets dan LUTs. Tapi orang juga bisa traktir gue teh. Kalian kalau misalnya yang komentar bibir gue kering, traktir gue teh ya. Ini Linkit sangat penting buat kalian yang sama kayak gue, dimana gue baru berhasil memonetize gue punya channel itu di akhir April, tanggal 30 April. Dimana itu membutuhkan 67 video gue untuk akhirnya gue bisa monetize. Nah selama itu gue makan apa? Gue makan dari Linkit. Dimana gue coba jualan, gue punya presets, gue minta support dari kalian. Tapi itu lumayan untuk memotivasi gue untuk tetap berkarya. Karena sekali lagi, kalau misalkan ini adalah profesi, kalian harus mempunyai motif keuangan kan. Gue tahu yang namanya digital produk ini mungkin menurut kalian sangat asing. Tapi kalian bisa langsung cek aja channelnya Linkit, dimana di Linkit juga bakal share kreator-kreator yang jualan digital produknya yang per bulannya udah dapat puluhan juta juga. And itu beneran cuma pure digital produk doang guys, nggak ada endorsement. So buat kalian yang kadang-kadang bingung kayak, aduh gimana ya caranya kok nggak ada endorsement nih hari ini ya, ini saatnya kalian tahu Linkit, lnk.id. So choose aja ke channelnya Linkit dan dengar testimoni dari kreator-kreator yang pakai Linkit. Apakah artinya kalau misalkan kalian melakukan semua step yang gue elaborasi di video ini bisa menghasilkan hasil yang sama seperti gue? Pastinya kagak. Ada faktor-faktor lain yang abstrak dan subjektif seperti luck dan storytelling. Tapi gue yakin video ini memperbesar kemungkinan kalian untuk bisa menjadikan YouTube ini profesinya kalian. Dan dengan kesempatan ini pun gue juga pengen sharing gue punya langkah berikutnya. Karena gue tahu beberapa dari kalian mungkin masih butuh lebih dari tips-tips optimalisasi tersebut. Contoh, gimana belajar ngeditnya, gimana proses ideationnya, gimana cara memilih konten yang niche tapi juga populer yang sesuai dengan personal brandnya kita juga. Nah hal-hal seperti ini menurut gue memang susah untuk disajikan via video. Menurut gue emang harus interaktif dan harus ada time frame-nya buat kalian itu bener-bener langsung lakuin. Kagak cuma dipikir-pikir doang tapi harus ada aksi kan. So itu kenapa gue pengen launching Creators Academy. Gue udah ngebahas dikit di gue punya live session kemarin yang 100.000 subscriber. So shout out to all of you yang ikut live tersebut. And ya, dimana di Creators Academy ini bakal ada 10 modul dari gimana caranya kalian ngedit video, gimana caranya kalian apply AdSense, sampai gimana caranya kalian monetisasi, dan akhirnya ini beneran jadi karirnya kalian. And pas live kemarin pun juga gue udah share, gue punya target price untuk harga Creators Academy ini. Banyak yang beberapa dari kalian yang bilang keberatan dengan harga lebih dari 3 juta. Kenapa gue berasa 3 juta aja tuh sangat murah? Karena gue bener-bener pengen punya beban bahwa orang-orang yang masuk ke Academy ini pasti bisa menjadikan YouTube ini profesinya. Minimum berarti udah double digit kayak gue. Jadi contoh kalau misalkan harganya beneran 3 juta, tapi abis itu kalian bisa dapat 10 juta, itu 3 kali punya return kan. Jadi menurut gue sangat fair gitu loh. Tapi gue tahu ada beberapa dari kalian mungkin sangat susah untuk mengeluarkan duit sekian untuk ikut akademi gue. Nah, gue juga lagi mikirin gimana caranya untuk bisa memastikan semua orang mempunyai peluang yang sama. Gue sendiri juga lagi cari cara, apakah gue butuh bikin semacam payment terms kalau misalkan kalian DP 500.000, tapi abis itu kalian mendapat pendapatannya itu masuk ke Linkit dulu. Apakah gue justru bikin e-booknya, dimana full modul itu di dalam konteks teks, teorinya semuanya sama, kalian bisa baca sendiri, dan itu harganya murah banget, itu mungkin juga make sense. So, gue lagi mikir sih lebih jauhnya lagi sih. Buat kalian yang punya komentar lebih jauh, mungkin bisa komen aja di bawah. Dan buat update-update ini ya follow IG gue aja, Agus Leo Halim, karena gue bakal lebih update terhadap Creators Academy ini di Instagramnya gue. So, sebelum gue tutup, gue cuma mau kasih tau buat kalian-kalian yang mempunyai kegatelan untuk mencoba di Creators Academy ini, lakuin guys. Ini the golden age. Buat kalian yang berasa kayak, aduh duit segitu mah buat gue juga masih kecil bro. Yes, itu kecil, tapi kalau kalian pikir-pikir, dibandingin kalian buang kalian punya waktu di sosial media untuk konsumsi media orang lain, kalian mending kreasi kan, kalian create kan. Dan buat kalian yang berasa, aduh bro, gue nggak unik bro, mana bisa sih gue ada di dunia media seperti ini. Bisa aja, mau profesi kalian apapun, menurut gue pasti ada uniknya. Contoh kalau misalnya kalian kontraktor, nah kontraktor tersebut pasti ada sisi yang orang-orang pengen tahu juga kan. Jadi jangan terlalu kotakin kalian itu harus fun. Sekali lagi, YouTube itu nggak cuma personality based content, tapi ada yang idea based. Orang search apa sih? Nah, coba kalian pikirin tuh. Nah, kalian coba bikin konten. Karena kalau dipikir-pikir, orang-orang bikin konten terhadap cara apply KPR, cara bikin motor, cara bikin meja. Kalau dipikir-pikir, itu kan jadi passive income-nya kita kan. Karena itu sewa gasnya sekali, abis itu udah muter terus tuh. Jadi kalian punya biaya untuk beli meja tersebut, abis itu diproduksi, bakal balik duitnya.
via konten. So, dengan hormat gue undang kalian semua untuk coba di Kreators Ekonomi ini. Buat kalian yang masih kurang serak segala macam, kalian mungkin bisa kepoin gue punya playlist terhadap Kreators Ekonomi. Dan gue juga pengen memberikan semangat ke kalian yang masuk ke genre edukasi. Gue tahu seberapa susahnya, terutama buat kalian yang tidak mempunyai nama di offline, untuk masuk ke genre edukasi. Kayak orang-orang pada nyinyir kayak, lu siapa bro? Gue tahu banget, tapi semangat guys. Walaupun viewsnya dikit, tapi menurut gue apa yang kalian lakukan itu adalah sesuatu yang benar. Yes, gue tidak bisa mengkomentari semua orang mempunyai konteks finansial yang berbeda-beda. Tapi buat kalian yang tidak punya masalah terhadap finansial, yuk sama-sama kita berkarya di ranah edukasi. Cukup dengan konten pranknya dan konten pamernya. Sama-sama kita naikin konten edukasi Indonesia. Yes, gue tahu yang namanya sehat itu subjektif, tapi at least kalau misalnya intensi kalian itu untuk edukasi bukan untuk ajang eksistensi, menurut gue udah cukup. Dan buat kalian yang masih bingung mau ngambil genre apa, gue highly recommend kalian research lebih jauh lagi genrenya kalian itu bisa dapat duit berapa, karena sekali lagi semua genre itu harganya beda-beda guys. Gue ada nge-breakdown lebih detail terhadap CPM dan RPM di video ini buat kalian tahu, oh ternyata kalau misalnya gue genrenya fitness, CPM-nya paling sekian. Oh ternyata kalau misalnya gue genrenya finance, CPM-nya bisa sekian. Gue harap studi kasus gue sebagai yang bukan siapa-siapa ngebahas buku doang yang harusnya bosen banget, tapi bisa mendapatkan karir dan profesi dan pendapatan yang lumayan dari YouTube, bisa menginspirasikan kalian juga di ranah edukasi. So, itu aja. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share ke teman kalian, and I'll see you in the next video. Salam kreatif. Gue yakin ada yang nyinyir kayak, jualan keles tuh akhirnya ketahuan tuh motifnya apa aja. Bingung ya gue sama netizen ya, emang enakan pamer kali sebenarnya.